Inilah 7 tanda bahwa kamu sudah harus diterapi, terapi psikologis. Tanda pertama, kamu itu sudah mulai nggak siap ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang menyakiti hati kamu, menyinggung perasaan kamu. Kalau dulu mungkin ketahanannya kuat. Orang mau gosip, fitnah, atau orang nggak menghargai kamu masih bisa yang, ya nggak apa-apa. Jadi tanda pertama, ini soal ketegaran. Sudah nggak setegar dulu gitu. Mulai yang, mudah marah, digigit nyamuk aja luka batin gitu. Mulai yang kesabarannya udah drop. Orang kalau ketegarannya sudah mulai turun, itu bukti bahwa, itu tanda bahwa, ini udah penuh nih. Mendem sedih, mendem marah udah penuh. Ya. Oke, saya berikan analogi ke yang lain sedikit meskipun nggak ada hubungannya, tapi itu bisa cukup menjelaskan. Contoh, kamu lagi nahan BAB, wah, ngantri toilet umum, ditambah lagi sambil nguping yang di dalam tuh siul-siul, nah, santai dia gitu, atau buka-buka Instagram, nonton YouTube-nya gua lagi. Buset deh ini orang, nggak tahu orang lagi ngantri nonton YouTube, kelamaan nanti weh. Bisa mendadak sensitif gitu, karena lagi penuh gitu. Nah ini bicara penuh, usus besar ya, menampung kotoran kan, harus dikeluarkan. Apalagi beban perasaan, gudang jiwa. Tanda kedua, bahwa kamu sudah butuh terapi psikologis. Yaitu, dalam menjalani hidup, semangat kamu itu udah nggak ada. Dunia tuh kayak hitam putih aja, ngerti nggak? Udah nggak ada excitement. Coba bayangkan waktu kamu SD, SMP, atau TK misalkan, yang kalau kamu bangun pagi tuh mau ke TK atau ke sekolah SD atau ke SMP tuh, ke sekolah tuh, tau nggak? Greget, tau nggak? Antusiasme, excitementnya. Atau waktu lulus kuliah, akhirnya aku lulus, saatnya kerja, asik, excitement, gairah gitu. Jadi itu indikator tentang psikologis juga. Semangat hidup, gairah. Jadi hidup kamu tuh penuh warna. Ya, nggak yang hitam putih. Jadi kalau belakangan sudah mulai apatis, mulai nggak percaya diri, mulai nggak punya semangat, gampang putus asa, ya hidup tuh kayak, mohon maaf, saya ini cuma analogi ya, kayak zombie gitu loh, kemana-mana kayak nggak bawa nyawa gitu, ya kan? Kosong gitu, mukanya muka-muka yang gemeng, muka gemeng tuh, muka-muka yang kurang gimana gitu ya. Nah itu. Karena ketiadaan semangat itu indikator bahwa rasa berharga kamu tuh rontok. Terlalu sering disakiti, terlalu sering diabaikan, diambil haknya, dihianati, dijatuhkan, dan lain sebagainya. Rasa berharga rontok sehingga semangat hidup tidak ada. Tanda ketiga bahwa kamu sudah butuh terapi psikologis. Kualitas tidur. Wah, kalau tidur tuh mimpi buruk, ngigau, kayak berantem. Kalau bangun pagi tuh kayak nggak tidur gitu. Kayak habis berantem gitu. Karena tidur yang berkualitas, walaupun cuma tidur 4 jam, tapi blek kayak gedebok pisang yang digotong ke masjid juga nggak berasa gitu. Tidur hilang gitu. Karena ada orang tidur yang ngawang-ngawang gitu ya, antara sadar sama enggak gitu. Itu walaupun tidur 10 jam ya bangun tuh kayak nggak tidur gitu. Kenapa saya bilang bahwa kualitas tidur juga mencerminkan bahwa ini butuh diterapi psikologis atau tidak? Karena kalau kamu tidur, kamu hilang, berarti alam bawah sadar kamu tuh kondusif, off. Okay? Tapi kalau selama kamu tidur, ngigau, mimpi buruk gitu ya, segala macam lika-liku alam bawah sadar di tengah malam, itu sebenarnya alam bawah sadar kamu nggak off. Dia tuh kayak samudra Atlantik. Wah, gelombang-gelombangnya, karena penuh gudang itu. Ibarat gudang, kalau dibuka, gudangnya kotor tuh sudah ada tikus mati, ada kardus basah, kena tetesan air hujan misalkan. Wah, berantakan isi gudang.
Jadi perlu kamu ketahui bahwa kualitas tidur itu menggambarkan kejiwaan. Tanda keempat bahwa kamu itu sudah perlu diterapi psikologis. Soal daya ingat. Mulai yang gampang lupa gitu. Gini ya, pikun itu wajarnya di masa-masa umur 50 tahun dan 60 tahun. Itu wajar pikun di usia-usia segitu. Tapi kalau usia 20-an, 30-an sudah mulai pikun, itu bukan pikun yang neurologis, tapi pikun yang psikologis sebenarnya. Akses memori kamu kacau. Kenapa? Karena penuh. Contoh ya, kamu punya laptop, itu memorinya udah kepenuhan. Misalkan laptop kamu itu harddisknya itu misalkan 500 GB ya. Ini kamu udah naruh file video, file skripsi segala macam itu udah misalkan udah 400 GB. Tinggal 100 GB atau sudah tinggal 50 GB. Itu laptop kamu kan suka ngehang lama loadingnya. Buka PowerPoint, buka Word, buka Excel nggak bisa buka bareng-bareng lagi, lama, harus buka satu-satu aja dulu. Buka Word ya buka Word aja, buka PowerPoint ya buka PowerPoint aja. Lama karena udah penuh. Begitu kamu beli harddisk yang 1 tera, pindah-pindahin semuanya, kosongin, itu laptopmu langsung sembuh, langsung kenceng lagi. Aksesnya cepat jadinya. Nah, akses memori kita juga akan terhambat. Loadingnya lama untuk ingat sesuatu, untuk konsentrasi, untuk daya ingat jadi lambat. Kalau kepenuhan gitu. Ya. Tanda yang kelima, bahwa kamu butuh terapi psikologis. Yaitu ketika mood kamu itu alunan mood swing. Kacau banget. Dari yang tadi ceria lagi seneng, tiba-tiba bisa yang kok kayak sendu ya. Kok kayak pengen nangis ya. Kok kayak kosong hampa ya. Jadi mood kamu tuh bisa berubah dengan cepat. Padahal baru aja happy-happy, ngakak-ngakak, bisa tiba-tiba yang udah parah, di keramaian kamu kayak yang pengen nangis. Padahal lagi ngumpul sama temen-temen. Mood kamu tuh berubah dengan sangat cepat, tanpa ada pemicu. Padahal nggak ada yang nyakitin, nggak ada yang lagi ngapa-ngapain gua. Perubahan mood yang sangat cepat. Wah, ini sudah harus benar-benar diterapi deh. Saya minta tolong banget gitu ya. Yang keenam, hal-hal yang sifatnya psikosomatik. Psikosomatik, migrain, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, nyeri head sakit. Nafsu makan itu juga psikosomatik loh ya. Ada yang makan tuh berlebihan, makan gak kenyang-kenyang. Atau yang kebalikannya, ada orang yang sudah jarang merasa lapar. Dia kalau nggak lemes, nggak ngambang-ngambang, dia nggak makan. Jadi dia nggak pernah merasa lapar lagi. Tunggu udah rada ngambang, baru ini gue perlu makan nih. Ada yang begitu loh. Psikosomatik. Nyeri-nyeri di badan, nggak enak di badan, badannya gampang capek, sering sakit belakangan, kekebalan tubuh turun. Kalau biasanya yang masih zaman-zaman masih bahagia, ya setahun paling sakit flu, demam paling setahun 2 kali 3 kali. Sekarang hampir tiap bulan flu, demam, karena emang gampang sakit, kekebalan tubuh turun karena udah nggak terlalu sebahagia dulu. Psikosomatik nih perlu diperhatikan. Keanehan-keanehan pada tubuh, kayak gampang lelah. Yang itu sebenarnya dari jiwa. Kita sering mendengar zaman-zaman SD, zaman-zaman SMP tuh sering mendengar mens sana in corpore sano kan. Kamu Google deh. Mens sana in corpore sano. Itu dulu itu digaung-gaungkan. Artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Artinya tuh gini loh. Kalau jiwa sehat, tubuh ikutan sehat. Jangan kebalik. Bukan karena tubuh sehat terus jiwa jadi sehat. Gara-gara jiwa sehat lah tubuh jadi sehat. Tahu nggak, banyak penyakit di badan tuh akarnya dari batin kita loh. Ya, gangguan di batin akan gangguan ke badan. Makanya kalau ada sakit apa-apa tuh di badan, jangan asumsinya medis aja. Ini jangan-jangan psikologis. Banyak loh orang-orang yang ikut training kami tuh, penyakit badannya sembuh. Dia bilang, aduh sayang kenapa nggak dari dulu ikut training. Udah berobat kemana-mana, habis sekian ya uang gajian habis untuk berobat doang. Ya karena emang dokter aja bilang,
70% sampai 80% penyakit di badan itu akarnya dari pikiran dan perasaan, dari faktor psikologis gitu loh. Yang ketujuh, tanda bahwa Anda sudah perlu diterapi psikologis, yaitu soal negative thinking. Sangat gampang berburuk sangka pada siapapun. Trust issue, udah nggak gampang percaya orang lagi gitu. Ya ini masuk akal banget kan, kamu sering disakiti, ditipu, dihianati, dijatuhkan, nggak dihargai. Terlalu sering udah disakiti. Akhirnya apatis, menggeneralisir bahwa nggak ada orang benar. Apalagi kalau orang tua yang menyakiti. Saya pernah taruh di Instagram saya bikin postingan begini. Orang yang negatif thinking biasanya karena di masa kecil sering banget disakiti orang tua. Sehingga ada sugesti di alam bawah sadar dia, papa mamaku aja nyakitin aku kok, gimana orang lain? Papa mamaku aja nyakitin aku, apalagi orang lain. Sorry ya, wahai orang tua. Kalau anakmu udah nggak percaya sama kamu, dia juga nggak akan percaya pada dunianya. Ini ngeri banget. Kalau anakmu sudah berburuk sangka sama kamu, dia juga akan berburuk sangka pada semua orang. Pada dunianya dia juga akan berburuk sangka. Dia melihat dunia itu pakai kacamata hitam, gelap aja bawaannya, ngerti kan? Karena dia udah lihat kamu gelap, kamu menggelapkan hatinya, menyakiti hatinya. Makanya dalam konseling pranikah tuh, saya tuh ketat banget. Kalau calon suami istri ini ada masalah emosi, suka marah-marah dan keras, ada potensi kasar, harus diterapi dulu. Mbak, mas, kamu jangan nikah dulu, terapi dulu. Mbaknya nggak mau nurut, diam-diam nikah, ya biarin. Saya tuh bukan tipe yang maksa-maksa gitu loh. Kasian loh, banyak yang kemudian, yang saya bilang jangan nikah karena ada masalah psikologis yang kemudian ngotot nikah, akhirnya ujung-ujungnya ada yang lapor dan tidak sih. Yang nggak lapor saya pantau ternyata emang menurut temannya dia menyesal. Yang kemudian ngaku langsung, mas, kenapa aku nggak dengar omongan mas kemarin ini? Emang akhirnya kami berantem terus. Ini masa-masa hamil aja kami berantem. Kasian si janin. Start 3 bulan dalam kandungan, janin sudah bisa merekam semua kesedihan. Mamanya sedih dia rekam, mamanya marah dia rekam. Makanya untuk menikah tuh perlu jiwa yang sehat gitu loh. Terapi dulu deh sampai sembuh. Jangan yang marah-marah tuh mau main kawin aja. Kamu yang sensitif mau kawin aja gitu. Orang yang punya masalah emosi jangan langsung menikah deh, ngeri loh. Kenapa? Nanti anakmu luka batin di masa janin, luka batin di masa balita. Khawatirnya dia tumbuh jadi orang yang negatif thinking, berburuk sangka. Karena di masa kecil dia sering disakiti, sehingga dia nggak mudah percaya orang lain di masa dewasa dia. Trust issue. Ya. Ini kayaknya 7 tanda butuh diterapi, kayaknya promosi, ini ujung-ujungnya. Enggak. Gini loh, ini kalau saya nggak sampaikan, Anda tuh blast. Ngalir aja gimana nanti, tahu-tahu nanti ngehang. Sorry ya, sekarang tuh lagi ngetren orang yang tahu-tahu ngehang aja. Tahu-tahu udah nggak bisa kerja aja. Karena dia mengabaikan, bukan mengabaikan, karena dia juga nggak tahu, 7 tanda ini dia juga nggak tahu. Kita tuh, edukasi psikologi sangat minim loh. Sangat minim. Yang kita tahu apa? Hari ini makan apa? Ini baju udah kusam, harus beli lagi. Yang kita tahu cuman, ya sandang, pangan, papan. Tapi batin ini kita nggak pikirin. Tahu ngeheng aja. Banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang bawa keluarganya, mas dulunya dia orang itu produktif loh. Belakang kami juga bingung, tiba-tiba yang cuma di kamar aja ngurung diri, nggak mau mandi. Padahal kami juga kaget ada apa ini. Karena udah 7 tanda itu dia nggak ngeh atau dia tahu tapi dia abaikan. Kamu saya sarankan ikut training deh. Kamu follow Instagram saya, selalu di highlight, di sorotan, ada tulisan jadwal. Kamu lihat di kota di mana SMS, mendaftar SMS nama ke situ. Ikut training nggak mahal, mas, mbak, nggak mahal. Lebih mahal yang kamu tiap minggu nonton, makan-makan di mall, lebih mahal itu. Jadi, utamakan jiwa. Jiwa itu penting. Jiwa itu nahkodanya gitu. Ya, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu. Sukses ya, bahagia ya. Pekalah pada jiwamu.